Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini Ibu Susan kembali lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu, Yesus yang lahir dalam kandang di Betlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Ibu Susan akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama Ibu Susan. Lagunya berjudul Hai Anak Semua. Hai anak semua, cepat marilah, masukilah kandang dengan segera, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam palungan ternak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu Hai Anak Semua. Lagu itu biasanya kita dengarkan ketika masa menjelang Natal. Nah, kira-kira kapan kita akan merayakan hari Natal ya? Ada yang tahu? Iya, kita merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan orang Kristen, orang Kristiani, orang Katolik menyebutnya dengan hari Natal. Nah, sekarang apa yang disiapkan untuk merayakan Natal? Nah, pastinya ketika hendak menyambut Natal, yang kita persiapkan adalah mulai menghias rumah kita dengan hiasan-hiasan Natal, kemudian mulai menghias pohon Natal, mempersiapkan kado-kado Natal. Mama-mama mulai sibuk membuat kue-kue Natal. Kita pasti mendapatkan baju baru dan masih banyak persiapan-persiapan lain yang tentunya membuat kita merasa senang ketika menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, sekarang Ibu Susan mau tanya, apa sih arti Natal untuk kalian? Apa arti Natal untuk kalian? Iya, tepat sekali. Natal itu berarti yang paling penting ketika kita menyambut hari Natal adalah menyiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang datang untuk kita semua. Nah, baiklah. Jika kalian sudah mengetahui makna Natal untuk kita semua, maka sekarang Ibu Susan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui seorang gadis yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Apa arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan keturunannya tidak akan berkesudahan. Setelah menerima berita dari malaikat Gabriel, Maria yang masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang telah mengandung, Yusuf tunangannya akan meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf, sehingga ia mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri. Maka Yusuf pun akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Betlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Betlehem. Padahal Maria hampir melahirkan. Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka berangkat ke Betlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan, tetapi mereka ditolak karena berasal dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Nah, setelah mendengarkan kisah kelahiran Yesus Kristus yang Ibu Susan bacakan tadi, apakah kalian masih mengingat cerita tersebut? Jika kalian masih mengingat, Ibu Susan mau bertanya, mengapa Maria dan Yusuf pergi ke Betlehem? Iya, tepat sekali. Maria dan Yusuf pergi ke Betlehem adalah untuk mendaftarkan diri atas perintah dari Kaisar Agustus yang ada di Roma. Nah, sekarang apakah Maria dan Yusuf diterima di Betlehem? Iya, Maria dan Yusuf mereka tidak diterima di Betlehem. Alasannya karena mereka berasal dari Nazaret dan mereka adalah orang miskin. Pertanyaan berikutnya, di manakah tempat kelahiran Yesus? Iya, Yesus lahir di sebuah gua, tempat berteduh para gembala, kambing serta domba di waktu malam. Anak-anak, kisah kelahiran Yesus membuat kita gembira. Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mencintai manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir di gua kandang hewan dan dibaringkan dalam palungan. Tempat ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Yesus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin ataupun kaya.
Perbuatan baik Yesus dapat kita tiru. Yesus mau bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin ataupun kaya. Apakah kita pernah berbuat baik kepada orang lain? Jika kita pernah berbuat baik, maka tugas kita adalah menuliskan 5 perbuatan baik yang pernah kita lakukan, baik kepada orang tua, guru, ataupun teman-teman. Baiklah, jika kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini, maka tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut. Soal-soal ini dapat kalian tulis jawabannya pada buku tugas kalian masing-masing, dan setelah selesai mengerjakannya, kalian dapat mengirimkan jawabannya kepada wali kelas kalian masing-masing. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.